Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk mata pelajaran matematika wajib bab 1, persamaan dan pertidaksamaan linear. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyelesaikan persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Nah, persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Pertama, kita pelajari dulu apa itu sebenarnya nilai mutlak. Jadi, bentuk persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak, simbol nilai mutlak seperti ini, seperti tanda pagar. Kalau dalam soal misalkan seperti ini modelnya. Jadi ada dua garis lurus. Seperti ini, dia mirip tanda kurung, cuman dia garisnya lurus. Definisi nilai mutlak yaitu jarak antara sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Jadi, nilai mutlak itu mempunyai dua nilai. Jadi, misalkan contohnya seperti ini tanda mutlak. Mutlak X sama dengan 4. Berarti nilai X bernilai, kalau tanda mutlak sama dengan 4, berarti nilainya X bernilai positif 4 dan negatif 4. Lihat definisinya di sini. Nilai mutlak yaitu jarak antara sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Jaraknya ini jarak ke kiri dan jarak ke kanan, makanya dia ada dua nilai. Jadi 4 satuan dari angka 0 itu berarti positif 4 jika dia ke arah kanan, dan negatif 4 jika dia ke arah kiri, tapi jaraknya sama-sama 4. Jadi ingat, kalau nilai mutlak dia mempunyai dua nilai. Mutlak X sama dengan 4 berarti nilainya positif 4 atau negatif 4. Nah, selanjutnya silahkan perhatikan definisi nilai mutlak. Untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan seperti ini. Mutlak X nilainya ditentukan oleh mutlak X dibagi 3, positif X untuk X-nya besar 0. Jadi nilainya dia positif X untuk X-nya besar 0. Jadi ketika X-nya besar 0, ya pasti nilainya positif. 0 ketika nilainya sama dengan 0, ketika nilai X-nya sama dengan 0. Dan ini bernilai negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Jadi yang ini ketika pada garis bilangan tadi positif ketika nilainya di atas 0, jadi ke arah kanan. Negatif jika nilainya ke arah kiri atau X-nya lebih kecil dari 0 atau kurang dari 0. Misalkan definisi nilai mutlak, perhatikan di sini mutlak 3 itu sama dengan 3. Jadi kalau ada tanda mutlak negatif 5, negatif 5 ini di dalam tanda mutlak ini sama saja nilainya negatif 5. Jadi sebenarnya negatif 5 dalam tanda mutlak itu nilainya sama saja dengan positif 5. Sama dengan yang ini, ketika kalian kerjakan di dalam ini, di dalam tanda mutlak, ini bisa kalian kurangkan. 8 kurang 14 itu hasilnya negatif 6. Negatif 6 masih dalam tanda mutlak, ketika dicari nilainya negatif 6, ini sama saja nilainya positif 6. Jadi kalau ada tanda negatif di dalam tanda mutlak, itu sama saja nilainya dengan positif 6. Sama juga dengan yang ini. Kemudian yang ini, misalkan 1 kurang akar 3. Perhatikan, 1 kurang akar 3 ini, kalau kita cari angkanya akar 3 itu 1, 1 kurang 1, itu hasilnya negatif. Tapi karena dia di dalam tanda mutlak, itu sama saja nilainya ketika akar 3 dikurang 1.
Selanjutnya, untuk sifat-sifat nilai mutlak. Pertama, jika A dan B bilangan real, berlaku A kali B itu sama saja, misalkan di sini mutlak A kali B. Jadi perkaliannya di dalam angka mutlak itu sama saja kalau kita jabarkan tanda mutlak A dikali mutlak B. Begitupun dengan pembagian. Yang kedua, jika A elemen bilangan real, maka tanda mutlak A itu tidak sama dengan akar A kuadrat. Perhatikan untuk pengerjaan soal sifat-sifat misalkan seperti ini. Tunjukkanlah bahwa ini mau dibuktikan bahwa mutlak 4x tambah 6 itu sama dengan 2 kali 2x tambah 3. Jadi caranya, kita mau buktikan ini ya, berarti kita kerjakan yang sebelah kiri. Kita kerjakan yang sebelah kiri, kita mau lihat apakah nanti hasilnya sama dengan yang sebelah kanan. Jadi kita jabarkan yang sebelah kiri, ini namanya kita faktorkan. Kita keluarkan angka 2, itu namanya difaktorkan, karena ini sama-sama faktor 2. Kita keluarkan angka 2, jadi 4x ini kita keluarkan angka 2-nya, berarti 4 bagi 2 itu di dalam tinggal 2x. 6 kita keluarkan 2, berarti 6 bagi 2 di dalam tinggal 3. Nah, di sini kita jabarkan 2 itu menggunakan sifat yang perkalian ini. Jadi 2-nya dijadikan mutlak 2, 2x tambah 3-nya dijadikan mutlak 2x tambah 3. Berarti di sini mutlak 2 itu sama dengan 2, mutlak 2x tambah 3. Jadi nilainya sama dengan yang ini, terbukti. Dengan cara yang sama, dikerjakan soal bagian B, itu caranya sama dengan bagian A ini, menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Jadi di sini masih menggunakan sifat yang pertama, sifat perkalian. Jadi di sini dijabarkan. Silahkan dicatat di bukunya. Selanjutnya, penyelesaian persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Cara penyelesaiannya kalian bisa menggunakan definisi nilai mutlak dan cara grafik. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat contohnya. Ini ada di buku paket, kalau kalian punya buku paket. Nah, di contoh 5, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak X tambah 5. Ini tanda mutlak sama dengan 1. Dengan dua alternatif penyelesaian. Berarti kali di sini kita gunakan penyelesaiannya dua jenis ya. Yang pertama, kita ingat definisinya yang kita pelajari tadi. Alternatif penyelesaian 1, kita harus ingat bahwa tanda mutlak X tambah 5, ini mutlak X tambah 5, dia sama dengan positif X tambah 5 jika X-nya lebih besar atau sama dengan negatif 5. Dan X tambah 5 bernilai negatif jika X-nya kurang dari negatif 5. Yang kita pelajari tadi, ketika nilainya positif berarti dia besar sama dengan negatif 5, dan negatif ketika dia angkanya kurang dari negatif 5. Proses selanjutnya setelah membentuk ini, intinya kita buat dia dalam dua nilai, ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Yang pertama, kalian fokus di sini X tambah 5 sama dengan 1, karena di sini tanda mutlak X tambah 5 berarti nilainya ini bisa X tambah 5, bisa negatif X tambah 5. Jadi kita cari dua-duanya. Lihat di sini X tambah 5, untuk positifnya itu sama dengan 1, berarti X sama dengan, kita pindahkan ini ke ruas kanan, 1 positif kita pindahkan dikurang 5, atau kedua ruas ini dikurang 5. Jadi X sama dengan 1 kurang 5 itu negatif 4. Ini untuk nilai pertama. Nilai kedua, ini kan sudah kita cari nilai untuk positifnya. Ingat,
karena tanda mutlak memiliki dua nilai. Sekarang kita cari untuk tanda negatifnya. Berarti negatif X tambah 5 sama dengan 1. Di sini negatif dikali ke dalamnya, negatifnya negatif kali positif X, negatif X. Negatif kali positif 5, negatif 5. Sama dengan 1. Ini kalau kita cari nilai X-nya sama dengan negatif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 dan negatif 4. Jadi ingat, kita cari nilainya untuk positif X tambah 5 sama dengan 1. Kemudian yang kedua negatifnya, karena di sini tanda mutlak berarti ada dua nilai. Alternatif penyelesaian 2 itu kita menggunakan grafik. Yang pertama di sini kita masing-masing buat dulu tabelnya. Kalau ini penyelesaian keduanya ya. Tadi itu penyelesaian pertama dan sekarang penyelesaian kedua. Jadi misalkan persamaannya X tambah 5 sama dengan 1 terdiri dari dua fungsi, yaitu Y-nya sama dengan X tambah 5 dan Y-nya sama dengan 1. Kita lukis. Jadi di sini nilai X-nya kita tentukan dari 0, 1 dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Kita tentukan sendiri nilai X-nya. Kemudian X tambah 5 kita cari masing-masing. Jadi cara mencari ini gunakan rumus yang ini, X tambah 5. Jadi ini kan nilai-nilai X. Jadi misalkan contohnya X-nya 1. Karena rumusnya di sini X tambah 5, berarti karena X-nya 1, kita ganti X-nya di sini 1. 1 tambah 5, 6. Kalau yang ini X-nya 0, berarti di sini kita ganti 0. 0 tambah 5, 5. Di sini min 1 X-nya berarti min 1 tambah 5. Min 1 tambah 5 itu min 4. Tapi karena ini dalam tanda mutlak, berarti dia sama nilainya dengan positif 4. Seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita buat gambarnya. Jadi ini gambar grafik untuk Y sama dengan 1. Dia sejajar dengan sumbu X dan memotong angka 1 pada garis Y. Ini adalah gambar garis Y sama dengan 1. Kemudian yang ini, yang biru ini adalah gambar grafik X tambah 5 setelah memasukkan nilai-nilai yang ada di sini. Nah, untuk melihat himpunan penyelesaiannya, lihat titik potongnya. Lihat titik potong antara Y sama dengan 1 dan Y sama dengan X tambah 5. Perhatikan, dia berpotongan di sini. Di sini. Jadi dia berpotongan di titik A dan B. Di titik A itu dia negatif 4, di titik B dia negatif 6. Jadi sama caranya dengan cara yang pertama tadi. Jadi ini adalah cara pertama. Jawabannya negatif 6, negatif 4. Ini cara kedua, negatif 6 dan negatif 4 juga. Jadi nanti kalau kalian kerjakan, kalian bisa pilih salah satu caranya saja, mau yang grafik atau yang pertama tadi. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan untuk contoh soal yang kedua, X kurang 2 sama dengan 3. Bisa kalian kerjakan cara grafik, caranya sama dengan yang tadi. Harusnya dibuatkan juga tabel ya di sini. Cuman ini cara untuk memperlihatkan saja kalau ada dua cara. Yang kedua menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi perhatikan di sini sama dengan cara yang tadi. Di sini sebenarnya ada dua cara kalian bisa mengubah ruas kanannya. Di sini yang jadi positif 3 dan negatif 3, atau kalian rubah yang ini jadi positif X kurang 2 atau negatif X kurang 2. Tadi cara pertama kita mengubah X kurang 2 nya kan, jadi positif X kurang 2 sama dengan 3 dan negatif X kurang 2 sama dengan 3. Nah, cara yang kedua kalian bisa ubah yang di sininya. Jadi yang kita ubah angka 3 nya. Jadi di sini kita ambil X kurang 2, sudah tidak ada nilai mutlaknya ya. Dia ada dua nilai,
sama dengan positif 3 dan sama dengan negatif 3. Jadi kita cari masing-masing. Untuk X kurang 2 sama dengan 3, berarti negatif 2-nya pindah ke sebelah, berarti di sini menjadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Untuk X kurang 2 sama dengan negatif 3, berarti negatif 2-nya pindah ke sini. Jadi positif 2 ini ya, penjabarannya negatif 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. Selesai. Jadi nilainya X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Jadi kalian bisa ubah di sebelah kiri itu ruas kiri, sebelum tanda sama dengan ya, kalian bisa buat dua nilai, ini positif dan negatif, atau kalian ubah ruas kanan atau setelah tanda sama dengan, jadi dua positif, jadi dua nilai, satu positif, satu negatif, seperti ini. Jadi dia terbagi dua nilai, positif 3 dan negatif 3. Jadi kita cari masing-masing nilai X-nya untuk positif 3 dan negatif 3. Selanjutnya silahkan kerjakan tugasnya 4 nomor. Kemudian kirimkan melalui Google Classroom. Ini ya tugasnya yang 4 nomor ini. Silahkan dicatat tadi materinya dan dikerjakan tugasnya 4 nomor, kemudian dikirimkan melalui Google Classroom. Caranya persis sama dengan contoh-contoh yang Ibu berikan tadi ya. Silahkan lihat kembali contohnya. Terima kasih.